Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memberikan informasi yang penting menyikapi dinamika internal PBNU. Yang ini maklumat dikeluarkan dari Pondok Pesantren Cipasung. Surat ini resmi, ada tanda tangan dan ada logo, dan ini dikeluarkan secara publik dan valid. Dan kita perlu sampaikan supaya ini menjadi wawasan, informasi dan pegangan warga Nahdliyin khususnya. Kita nggak usah panjang lebar, kita langsung bacakan secara detail. Situ ada logo Pondok Pesantren Cipasung dan ada alamat dan ada beberapa keterangan terkait tentang email dan WhatsApp. Terus yang bawahnya ada hal maklumat kepada YTH atau yang terhormat pengurus besar Nahdlatul Ulama di tempat. Assalamualaikum WRWB. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pewaris ilmu beliau, yakni para kiai, ulama dan santri di sepanjang zaman. Sehubungan dengan adanya kegaduhan di pengurus besar Nahdlatul Ulama yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama kalangan pesantren, maka pimpinan Pondok Pesantren Cipasung memandang perlu menyampaikan seruan resmi sebagai berikut. Ini seruan resmi atau maklumat resmi ya, teman-teman bisa ikuti video ini sampai tuntas supaya nggak gagal paham atau salah paham. Yang pertama, nomor 1, Nahdlatul Ulama didirikan oleh para kiai pesantren, maka pesantren berhak dan wajib menyelamatkan NU. Untuk itu kami mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama lahir dari rahim para kiai pesantren. Pendiri dan penjaganya adalah para ahli ilmu yang penuh keikhlasan, jelas benar. Karena itu pesantren memiliki hak sekaligus kewajiban moral untuk ikut menjaga, mengarahkan dan menyelamatkan NU dari segala keadaan yang berpotensi melemahkan marwah organisasi, meresahkan umat dan menjauhkan dari tujuan awal pendiriannya. Jelas ini pondok pesantren sangat berperan penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Poin yang nomor 2, Suriah adalah personifikasi kiai pesantren, Tanfidiyah adalah santrinya. Kami mengingatkan juga bahwa dalam tradisi NU, Suriah menggambarkan kedudukan kiai sebagai penentu arah, penjaga nilai dan pemegang kebijaksanaan. Tanfidiyah adalah para santri yang menjalankan amanat dan kebijakan dengan penuh taat, tawadhu dan hormat. Maka kiai harus penuh kasih sayang, pemaaf dan mempersatukan. Sementara santri wajib taat, hormat dan takzim kepada kiai. Keduanya tidak boleh saling mempertajam perbedaan hingga menimbulkan fitnah dan keresahan umat. Jelas poin nomor 2 sangat gamblang, tidak perlu kita uraikan secara detail karena ini sudah sangat detail. Poin yang nomor 3 atau nomor 3, segala permasalahan harus diselesaikan secara musyawarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran surat Asy-Syura ayat 38. Juga firman-Nya wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran surat Ali Imran ayat-ayat ini menegaskan bahwa musyawarah adalah prinsip utama dalam menyelesaikan setiap perselisihan, terutama di organisasi besar seperti NU. Maka kami menyerukan agar seluruh pihak kembali kepada mekanisme musyawarah yang dewasa, tertutup, meneduhkan dan penuh hikmah, tanpa debat terbuka atau selebaran yang menambah kegaduhan. Itu poin yang nomor 3. Poin yang nomor 4, organisasi harus mengikuti aturan yang telah disepakati. Ketertiban organisasi wajib dijaga. Syariat telah menegaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud.
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Al-muslimuna ala surutihim. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat atau aturan yang mereka sepakati. Hadis riwayat Abu Dawud. Juga kaidah yang mengatakan at-taqayyudu bisyuruti wal qararati min aslil muamalati. Terikat pada syarat dan keputusan adalah prinsip dalam setiap urusan. Maka semua pihak wajib kembali kepada ADART, keputusan muktamar dan mekanisme organisasi yang telah diikrarkan bersama. Itu poin yang nomor 4, menegaskan untuk tetap kembali kepada ADART, keputusan muktamar dan mekanisme organisasi yang telah diikrarkan. Poin yang terakhir nomor 5, seruan untuk mempercepat islah dan mengakhiri perselisihan. Kami menyerukan dengan penuh hormat agar kedua belah pihak segera melakukan islah. Masalah ini tidak boleh berlarut-larut karena umat lebih membutuhkan keteladanan daripada perdebatan. Jelas 100% sepakat. Saat ini ada masalah yang lebih mendesak seperti A. Penanganan bencana yang menimpa wilayah Aceh dan Sumatera, benar. B. Persiapan dan mitigasi bencana di wilayah-wilayah lain yang rawan, benar. C. Penguatan sosial keagamaan yang membutuhkan kesatuan dan keteduhan NU. Umat menunggu NU kembali memimpin dengan ketenangan, akhlak, dan kebijaksanaan. Demikian seruan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral pesantren terhadap perjalanan Nahdlatul Ulama. Semoga Allah melimpahkan hidayah, melembutkan hati para pemimpin kami, dan memberikan jalan terbaik bagi organisasi yang mulia ini. Assalamualaikum WRWB Cipasung 8 Desember 2025. Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, Kiai Haji Ubaidillah Ruhiyat BA. Di situ ada stempelnya dan ini valid. Terkait tentang poin dari nomor 1 sampai nomor 5 mungkin sudah jelas dan gamblang, tidak perlu kita sampaikan secara detail, dan ini menjadi pegangan dari warga Nahdliyin khususnya, dan ini menjadikan informasi untuk publik supaya diugemi atau diperhatikan. Semoga Nahdliyin dan organisasi NU semakin jaya, semakin membaik. Dari kami banyak kesalahan, kehilafan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.